Halo semuanya, assalamualaikum. Apa kabarnya bunda-bunda hari ini? Semoga sehat selalu. Terima kasih buat yang udah klik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Alhamdulillah hari ini saya share lagi kegiatan pagi hari saya ini ya. Selepas subuh ini saya mau ngangetin nasi dulu ya. Ada sisa nasi yang kemarin yang dari antaran itu ya, antaran dari neneknya karena lagi Maulid Nabi, dan ada sisa nasi juga yang di rice cooker. Mau saya angetin dulu karena sayang juga ya kalau nggak diangetin. Karena pagi-pagi ini anak-anak berangkat pagi semua ya. Yang sekolah juga berangkat pagi, katanya mau olahraga. Ada kegiatan pagi, jadi dia nggak masuk siang hari ini. Dan si teteh seperti biasa mau berangkat kerja, kalau dia kan nggak di shift ya kayak saya. Jadi ini kan posisinya saya shift 2 ya, kena shift malam. Kalau si teteh itu kerjanya non shift. Jadi pagi ini saya bisa siapin sarapan tanpa harus beli terus ya. Karena nanti kalau udah masuk kerja juga dan saya shift 2, kalau udah lembur saya nggak bisa masak ya bun ya. Sambil nungguin nasinya matang, ini saya juga mau beresin cucian, mau jemur-jemurin baju juga. Dan itu si AA itu ya udah sarapan duluan, nasinya belum diangetin tapi dia udah ngambil nasi duluan karena lauk-lauknya masih ada sisa kemarin yang antaran muludan dari neneknya. Itu jamnya juga udah menunjukkan hampir jam 6 ya. Ini saya siapin sarapan dulu karena si teteh itu jam 6 harus udah berangkat. Buat antisipasi biar nggak kena macet ya bun ya. Soalnya jalanannya lagi dalam perbaikan terus, jadi ganti-gantian. Kalau sebelahnya jalannya udah dibenerin, nanti yang sebelahnya juga ikutan dibenerin gitu. Akhirnya kita harus siap-siapin waktu juga buat berangkat lebih awal. Jadi biar lebih leluasa di jalan, nggak terlalu gerasak-gerusuk banget ya. Ini si AA nyetrikain seragamnya dulu. Baju olahraganya itu belum sempet disetrika karena emang nyucinya juga telat. Dia itu nggak langsung dimasukin ke tempat cucian, akhirnya kecucinya telat. Dan dia risikonya ya kayak gitu kalau bajunya itu nggak disatuin ya, nggak dibarengin sama yang lain gitu. Jadi dia nyetrika sendiri biar dia tahu lah ya. Soalnya kalau nyetrika itu kita sekalian biar hari Senin itu udah pada siap ya. Maksudnya hari sekolah juga udah pada siap pakai. Cuman ini seragam olahraganya itu ketinggalan. Akhirnya dia yang kena batunya juga ya, harus nyetrika sendiri. Karena saya itu nggak terlalu sempet banget juga ya ngecek-ngecek kamarnya dia, seragam apa yang belum ditaruh di tempat cucian. Jadi kadang saya suka bilangin aja, karena udah pada gede juga ya, bukan anak-anak kecil. Di cuciannya itu harus ditaruh ke tempat cucian gitu biar nggak numpuk di kamarnya masing-masing. Soalnya kalau udah telat kayak gini nggak saya periksain biar dia tahu sendiri ya akibatnya kayak gimana. Kalau semuanya masuk pagi gini riuh banget ya bun ya, seliwuran ke sono ke sini udah sibuk ngurusin sendiri-sendiri karena emang nguber-nguber waktu ya. Apa yang kita diuber-uber waktu kali ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol waktu, kita yang diuber-uber waktu juga. Dan ini si teteh udah siap-siap mau berangkat. Itu si AA juga lagi biasa ngelap-ngelap motornya dia ya. Dia itu nggak boleh kotor sedikit, harus tetap licin motornya itu. Karena beberapa hari ini udah ada gerimis-gerimis ya bun ya. Jadi biasanya motor juga kena debu dikit, terus kena kegerimisan sedikit itu kelihatan banget bercak-bercak debunya itu ya bun ya. Tapi kalau kehujanan gede sekalian itu masih nggak kelihatan. Kalau belum pada berangkat kayak gini saya terus mantau ya bun ya. Soalnya susah banget ada momen-momen yang kayak gini.
Jadi saya diusahakan selalu liatin mereka sebelum mereka pada berangkat, karena nggak tiap hari juga ya bun ya saya bisa kayak gini. Kalau buat saya momen kayak gini juga udah lumayan ya, momen berharga banget. Soalnya alhamdulillah bisa nemenin anak-anak sarapan sampai mereka berangkat juga. Dan setengah jam kemudian ini adiknya yang nyusul berangkat juga ya sekolah. Dan saya selalu ngeliatin anak-anak sampai mereka berangkat, sampai nggak kelihatan gitu ya bun ya, sambil lihat-lihat tukang sayur juga, siapa tahu udah ada yang lewat atau yang belum lewat ya. Kalau udah 6:30 gini biasanya udah ada yang lewat juga, cuman nggak ada, jadi ya udahlah saya masuk lagi. Ini lanjut beresin cucian ini, bekas anak-anak sarapan juga dan bekas malam habis dicuci. Ini langsung saya beres-beresin biar enak juga dilihatnya ya bun ya, soalnya juga lumayan numpuk ini. Lanjut juga beres-beres bersih-bersihin kitchen sinknya ini, juga meja-mejanya itu juga udah lumayan lama nggak dibersihin ya, yang di bawahnya tempat tutup-tutup itu. Jadi ini mau saya angkat-angkat, pindahin dulu biar bawahnya itu bisa dibersihin maksimal gitu ya bun ya. Soalnya lumayan juga berdebu gitu bawahnya kalau nggak sering dibersihin. Jadi ini saya bersihin bawahnya biar kelihatannya bersih gitu ya. Karena kerjanya lembur terus, jadi saya nggak sempet bersih-bersih sampai ke pojokan-pojokan kayak gitu. Ini juga nggak lupa yang di kompor-kompor habis masak diberes-beresin, dinding-dindingnya juga dilap-lapin, termasuk juga yang di bawah kompornya. Soalnya yang di bawah kompor itu kalau dilamain biar nggak terlalu tebal juga ya bun ya. Itu saya sempetin kalau di bawah kompor hampir setiap habis masak ya bun ya, jadi dibersihin. Dan alhamdulillah gampang banget kalau sering dibersihin, jadi nggak tebel gitu, apalagi ada bekas minyak netes-netes kayak gitu atau bekas masakan kayak gitu ya bun ya. Ini juga langsung saya sapu-sapu biar semuanya itu bersih. Jadi saya mau istirahatnya menjelang masuk malam juga udah enak ya bun ya. Biarpun kerjaannya sepele dan kelihatan ringan ya, tapi ini juga lumayan menguras tenaga juga menguras waktu. Karena kelihatan banget kalau ditinggal sering nyubuh apa sering lembur gitu ya. Kalau saya pulang subuh itu kan benar-benar nggak bisa beres-beres, nggak bisa bersih-bersih. Baru 2 hari aja itu udah lumayan berantakan, udah berdebu. Gimana ya, rasanya beda banget lah gitu kalau kita sering beresin tiap hari, sering rapi-rapi tiap hari gitu, bersih-bersih tiap hari. Jadinya jangan menyepelekan kerjaan ibu-ibu di rumah ya, para bunda-bunda yang selalu beres-beres di rumah, rapi-rapi kayak gitu. Itu sepele tapi lumayan ya bun ya, nggak berhenti-berhenti. Tetap semangat buat para bunda-bunda yang full kerja di rumah itu. Nggak kelihatan tapi lumayan ya bun ya, itu melebihi kerja di luar rumah juga, tapi emang nggak menghasilkan, cuman itu nggak kelihatan hasilnya. Jadi kadang orang menyepelekan ya yang kerja di rumah aja itu jadi ibu rumah tangga. Itu juga sebenarnya berat banget, tapi mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan terus buat para bunda-bunda juga di rumah. Semoga semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, dan semangat terus. Ini juga saya mau beresin sepatu-sepatu yang berantakan dan sendal. Ini udah dirapihin, nanti habis pakai gitu lagi ya. Susah bener itu, cuman 2 aja anak, kadang-kadang agak susah ya dibilanginnya, nanti gitu lagi gitu lagi. Kadang mamahnya ngomel-ngomel juga ya, cuman didengerin aja, nanti besoknya gitu lagi. Jadi kalau mau nyapu itu susah banget, soalnya berantakan, sendal-sendal di mana-mana, dan juga sepatu yang bekas pakai. Semoga rak sepatunya itu cepet nyampe ya bun ya. Saya udah pesen rak sepatu yang tertutup gitu biar kelihatan rapi. Cuman mudah-mudahan juga anak-anaknya bisa terus menata gitu ya. Kalau habis dipakai gitu harusnya ditaruh ke tempatnya biar nggak berantakan banget.
Lanjut lagi, saya mau bikin kopi ini buat Pak suami yang belum berangkat kerja, karena dia berangkatnya agak siang ya. Biasanya kadang juga dia lebih siang, tergantung di kerjaannya juga. Kalau udah pada berangkat, biasanya saya itu udah enak ya, bisa istirahat siang. Jadi saya bisa stok tidur buat shift malam, biar kerjanya juga lebih seger dan semangat lagi. Ini udah saya siapin biar suami bisa ngopi di sini aja. Jadi ini saya pasang kipas segala macam dan rapihin meja-mejanya juga. Ini yang bekas anak-anak sarapan tadi, ada tumpahan-tumpahan kayak gitu ya, ada air, ada sisa-sisa makanan, ini belum saya rapihin. Dan itu gagang rantang juga masih di situ ya, yang dibawain makanan dari rumah neneknya itu. Ini saya temenin suami ngemil sama ngopi dulu, karena dia nggak sarapan nasi juga ya kalau pagi, karena emang belum pengen. Ini lupa saya pasang kipas, biasa ya harus kipasan aja. Kalau kita di mana santai, di mana duduk, itu pasti selalu pasang kipas. Ini ngobrol-ngobrol dulu sebentar sebelum Pak suami berangkat. Jadi saya bisa nemenin dulu karena malam suami saya pulang, saya udah berangkat kerja juga ya. Jadi saya sempetin waktu buat ngobrol, buat ya bercengkrama gitu, di luangin waktu buat anak-anak, juga buat suami. Ini juga suami udah mau berangkat, dan ini saya siap-siapin bukain pintu lah segala ya gitu ya. Biasalah ibu-ibu yang selalu melancarkan segala urusan keluarga. Bener nggak ya bun ya? Ya kayak gitulah, kita saling aja ya bun ya sama keluarga gitu. Nanti giliran saya berangkat sore nggak ada yang liatin ya bun ya, sepi dan nggak ada siapa-siapa. Jadi saya udah deh nyelonong sendiri gitu ya bun ya. Jadi saya cuman bisa ngelihat mereka itu pada berangkat, tanpa bisa menyambut mereka pulang lagi ke rumah ya. Soalnya sayanya yang udah berangkat, tapi ya alhamdulillah ya dinikmatin aja. Karena emang udah biasa juga kayak gini, jadi disyukuri aja. Yang penting kita semua dikasih sehat, nanti bisa ngumpul lagi di lain waktu, di sela-sela waktu kesibukan kita masing-masing. Kalau udah pada berangkat gini sepi dan saya tinggal sendirian di rumah, jadi saya tutup jendela dan pintu ya. Jadi saya mau siap-siap juga mau istirahat. Dan ini saya nggak masak buat makan siang karena emang udah nggak ada yang makan siang di rumah. Nanti kalau malam ya pada beli jadi aja. Terima kasih bunda-bunda semua yang sudah menonton. Sampai sini dulu videonya. Assalamualaikum.